Lause hari ini seneng banget. Soalnya bisa ibadah lagi. Lause selalu tunggu-tunggu hari Minggu. Supaya bisa memuji Tuhan, bisa dengar firman, dan ketemu adik-adik semua. Tuh. Lause. Ini sekolah minggu, mau ibadah sekolah minggu ya? Betul. Hai Lause. Hai juga, tapi ini ibadah sekolah minggu bener? Betul sekali. Lause. Aku Lause Lea. Iya. Kita mau ibadah sekolah minggu kan? Betul. Nah, Lause Lea di sini ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Oke. Nah, adik-adik, Lause kita lupa. Ini namanya Lause sekali lagi. Lause Lea. Hai Lause Lea, Hai juga. Welcome to sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita. Adik-adiknya ceria-ceria loh Lause. Wah, asik dong. Semangat lagi. Aku jadi penasaran nih, pengen ibadah terus nih jadinya nih. Iya, yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita naikkan Ku datang padamu, Bapa ku datang padamu. Oke. Dengan sikap hormat kita mau naikkan pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami mau siap Tuhan mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biar kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka untuk mendapatkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause, tadi di awal kayaknya Lause bersuka cita sekali. Senang, kenapa sih? Iya, Lause hari ini senang banget. Hari ini kita ibadah. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya sebenarnya sih setiap hari juga bisa sih Lause. Tapi hari ini dikhususkan spesial untuk bisa beribadah bersama-sama gitu Iya benar Lause. Dan juga karena Tuhan juga memberikan kita sukacita, kegirangan ya Lause. Betul banget Lause. Yuk kita naikkan pujian ini yuk dengan sukacita aku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur,
bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, memberi kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lause, Yes. kita harus semangat untuk melayani Tuhan loh. Betul Lause, karena Yesus sudah menebus setiap kita Lause. Kita yang berdosa harusnya dapat hukuman. Iya Se, tapi Yesus menyucikan setiap kita. Yes. Inilah anugerah yang luar biasa Se. Iya bener banget Se. Kita mau mengakui Melalui puji-pujian Se. Jadi kita mau katakan bahwa Yesus bayar semua. Dosa yang tadinya merah bagai kirmizi itu menjadi putih bersih. putih bersih. Kita mau mengakui nih Se lewat puji-pujian. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiada ledaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Lause, kita mau mengikrarkan nih. Tadi kita melalui puji-pujian, sekarang kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, Lause undang untuk bangkit berdiri dengan sikap hormat. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau mempersiapkan persembahan kita. Tapi bagaimana caranya, Lause? Nah, caranya adalah adik-adik bisa minta tolong papa mama atau orang-orang di rumah untuk scan QR code yang ada di layar adik-adik semua. Itu ya, Lause nggak tahu nih sebelah kanan atau kiri ya. Yang ada di layar adik-adik, adik-adik scan. Nah, misalnya adik-adik mau mempersembahkan 100.000, kasih angka 1 di belakangnya gitu. Jadi 1000001 gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik kesulitan bisa disimpan dulu. Nanti kalau sudah gereja sudah kembali datang beribadah, adik-adik bisa persembahkan gitu. Nah, kalau gitu kita mau mempersembahkan pujian, kita mau mempersembahkan persembahan dengan menaikkan pujian beri syukur. Ya, kita memberikan syukur kepada Tuhan kita. Itu Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milik. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita mau berdoa ya Lose. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih karunia Tuhan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami untuk berkat-berkat yang tidak terlihat maupun untuk berkat-berkat yang terlihat. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai gereja untuk mengelola dengan baik. Terima kasih juga Tuhan Kau mengajarkan kami doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya Lause kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes. Ya, dengan sikap yang hormat, dengan rapi, siapkan Alkitab, buku catatan kalau mau catat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, ceritakan padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala. Sekali lagi. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Udah kelihatan belum dari adik-adik
Kelihatan ya. Oke. Hari ini kita mau cerita, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke. Nah, Lause kira-kira siapa yang mau bantu Lause untuk pimpin di dalam berdoa? Ini dalam salah satu wujud pelayanan yang adik-adik akan berikan kepada Tuhan. Siapa yang mau boleh sampaikan ke Lause untuk doa pembuka supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mau? Banyak yang raise hand nih, Lause. Raise hand. Oh, yang raise hand ya. Oke, sebentar. Iya, lupa Siapa ya? lower hand. Tinggal Darren sama Raylin. Lause kasih ke tinggal Darren. Nah, Lause kasih kesempatan untuk Raylin dulu ya untuk pimpin di dalam doa. Raylin mau? Oke ya. Yuk kita berdoa. Aku tadi Raylin. lupa lower hand. Oh, it's okay. It's okay. Ya, Raylin boleh pimpin kita dalam doa. Silakan Raylin. Bapak yang di surga, terima kasih sekali dan tolong berkati kami dengan firman yang akan kami sampaikan, dan terima kasih sekali dan sebut karena kami diberikan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Raylin atas doa yang begitu baik. Oke lah, adik-adik. Lause sekarang mau tanya. Hari ini kita cerita tentang setia mengikuti perintah Allah. Ingat nggak minggu lalu siapa yang cerita? Siapa, ayo? Ada yang ingat nggak? Siapa? Ivanka siapa? Siapa? Lauselea membahas mengenai cerita terkait kemah suci. Tapi sebelum kita ke sana, kita langsung mau menanyakan satu hal. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ruang tamu. Ada yang bilang rumah, ada yang bilang ruang tamu. Terus apa lagi yang kalian lihat? Yang kalian rasakan? Ruang tamu, ada keramik, ada buku, ada TV. Apa yang kalian rasakan? Bukan National Geographic. Ada sofa, ada meja, ada lampu, ada. Oke, stop dulu. Ada TV, Stop bukan dulu. National Geographic. Oke, yang kalian rasakan melihat ruang tamu ini? Estetik. Apa? Rapi. Ada yang bilang estetik. Ada yang bilang apa lagi? Modern. Bagus ya, tertata dengan rapi ya. Kira-kira ada yang bilang nggak? Ih, berantakan, tempatnya jorok. Ih, nggak bagus. Ada nggak yang bilang begitu? Tidak ada. Harusnya semuanya bilang pasti bagus adanya. Nah, coba kalau kalian lihat. Saya nggak suka gambarnya doang, itu gambarnya tentang apa ya? Gambar sebelah TV. Boros listrik. Nah, misalkan ya, kalau seandainya pot mejanya yang warna biru putih itu digeser di depan TV, bagus nggak kira-kira? Enggak ya. Mas Pokemon kan Pokemonnya malah itu pot bunga. Oke, jadi prinsipnya semua sofa, pot tanaman, TV, meja, lemari, semua sudah ditata sedemikian rupa dengan orang yang ahli untuk bisa menjadikan suatu bangunan atau menjadikan suatu rumah sesuatu yang sangat baik adanya. Nah, minggu lalu kan Lea ada membahas mengenai arsitek ya. Nah, kalau yang konteks yang hari ini mengenai yang digambar ini membahas adalah pekerjaannya desain interior. Menata sedemikian rupa. Nah, Lause kasih gambar satu lagi, apa yang bisa kalian lihat? Proyek apa ini? Kita lihat gambar ini. Wah. Bangunan. Ada yang tahu nggak kira-kira ini bangunan apa? Proyek bangunan. Saya pernah lihat ini untuk buat stadium. Ada yang bilang stadium ya? Ini stadium yang dibuat jawab stadium. Ini stadium kira-kira ada di dalam negeri, di Indonesia atau di luar negeri nih? Luar negeri. Di luar negeri ya? Tadi Matthew ada bilang apa, Matt? Ini stadiumnya yang dibuat siapa, Matt? Pak Anies. Pak Anies. Nah, coba kita tes. Ini
Iya betul, ini adalah stadium. Ini adalah stadion olahraga yang begitu besar. Ada di mana lokasinya? Kita lihat Matthew benar atau tidak. Nah, ini adalah Jakarta International Stadium yang baru dibikin. Coba kalian bayangkan, bangunan sebesar ini dipersiapkan kira-kira pasti sudah direncanakan sedemikian rupa harus bentuknya seperti apa. Dari jumlah kursinya, dari bahan bangunannya dari apa, bentuknya seperti apa, lokasi tempat gerbangnya di sebelah mana, semuanya diatur sedemikian rupa sampai akhirnya harus jadi, sehingga setelah jadi hasilnya baik. Nah, ini pasti coba kalau kalian bayangkan, proyek sebesar ini, kalau kalian ikut berbagian di dalamnya, oh saya di bagian menata cahaya lampunya, saya yang bangun fondasinya, saya yang bikin pintu, saya yang pasang-pasangin kursi-kursinya. Kalau sudah selesai dan akhirnya final 100% bisa berjalan, apa yang kalian rasakan? Pasti luar biasa senang ya. Wah, Iya. aku senang, lega sekali, akhirnya selesai juga. Benar ya? Pasti ada perasaan lega, ada perasaan senang, ada perasaan bersyukur karena proyek yang sangat besar ini sudah selesai. Ada satu gambar lagi. Ya, ini konteks Jakarta International Stadium ini baru 50%. Nanti kita akan menunggu sampai 100%. Kita lihat gambar berikutnya. Apa ini? Kalian pasti tahu dong. Pinter, adik-adik pasti tahu cerita ini ya. Bahtera Nu juga adalah proyek yang sangat besar di zaman itu, yang orang lain bilang, nggak mungkin lah, ini proyek apaan, orang panas-panas begini kamu bikin Bahtera. Tapi ini adalah proyek yang sangat besar. Coba kalian bayangkan, Nuh dan keluarganya pada saat menyelesaikan proyek ini, luar biasa senang nggak? Pasti sangat senang dan bersyukur. Tuhan akhirnya sudah menyelesaikan, menolong kita untuk menyelesaikan proyek yang sangat besar ini. Oke. Nah, di Keluaran 25, adik-adik udah siapin Alkitabnya ya? Udah siapin Alkitabnya, siap-siap buka Keluaran. Ya, siapin dulu buka Keluarannya, langsung bacakan dulu Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Oke, langsung bacakan ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Langsung ulang. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi, bangsa Israel disuruh sama Allah untuk membuat apa? Bukan Bahtera. Kemah suci. Disuruh membuat satu tempat kudus. Namanya kemah suci. Kemah suci. Ingat, kemah suci juga harus dengan segala apa? Perabotannya. Perabotannya. Oke, good. Kita ingat-ingat ya apa yang Tuhan suruh kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Oke, nah langsung jangan dibaca, jangan dijawab, langsung akan tanya satu-satu. Minggu lalu, ingat nggak Lausel Lea membahas bahan-bahan yang digunakan untuk perabotan kemah suci? Nah, Lausel sengaja nih kita tes anak-anak. Adik-adik masih ingat nggak ya kira-kira? Nah, kalau yang sebelah sini, sebelah paling kiri yang depannya E, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Langsung pilih. Kalau ada yang mau tahu, boleh raise hand. Langsung akan pilih. Saya sudah raise hand. Oke, Darren dulu. Emas. Darren, good. Jawabannya emas. Bahan-bahannya ada emas. Terus ada Ivanka, sebelahnya emas. Ivanka apa? Perak, good. Sorry. Oke, terus sebelahnya perak. Raylin, apa Raylin? Tembaga, good. Terus di bawahnya emas. Langsung minta siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ethan, boleh Ethan? Ayo. Ayo apa Ethan? Lumba.
Di bawahnya emas, di bawahnya emas. Kayu penaga. Good, kayu penaga. Lause sekarang minta, tadi siapa ada ya? Lause minta Jill ya tadi ya, Jill? Jillian? Boleh sampingnya kayu penaga ada apa? Nggak jadi. Nggak jadi, oke. Siapa yang mau tahu kira-kira? Ada lagi? Yang lain dulu. Ivanka, Matthew, Ethan, ada lagi selain itu? Nggak ada ya? Matthew dan Greta, Lause. Boleh Matthew. Matthew apa, Matt? Di bawah perak. Matt? Kamu belum unmute. Ivanka deh, Ivanka. Aku cuma tahu depannya, belakangnya nggak Apa? tahu. Kulit. Apa? Kulit. Udah hampir bisa tuh. Tadi kulit apa? Ethan tadi kayak udah jawab deh, Ethan. Apa, Ethan? Kulit lumba-lumba. Kulit lumba-lumba. Betul sekali. Oke, next. Samping kulit lumba-lumba apa? Ada yang tahu nggak? Wah, ini diborong Ivanka semua nih. Ivanka yang raise hand terus. Ivanka tahu? Yang itu nggak tahu. Aku riset. Ayo. Nggak ada yang tahu ya? Langsung bantu depannya L. Aku boleh jawab nggak? Siapa? Siapa itu? Saya Eugene. Siapa? Eugene. Iya. Boleh Eugene. Apa Eugene? Tembaga. Bukan, yang sebelah di bawahnya tembaga, di bawah tembaga yang ada di bawah ENN itu. tembaga. Greta boleh Greta apa? Lenan, kain lenan, betul. Oke, sekarang kita setelah lenan di bawahnya kayu penaga, sebelah kiri bawah. Wih, Greta udah tahu lagi. Ethan dulu, Ethan apa Ethan? Jawabannya adalah lenan. Bukan, yang ini setelah lenan, yang sebelah kiri bawah itu. Kain ungu tua. Kain ungu tua, good job. Sebelahnya kain ungu tua pasti gampang dong. Jessie, boleh Jessie. Kain ungu muda. Good job. Nah, dan yang terakhir, apa tuh iriri tuh? Ada yang tahu iriri? Siapa? Salah, Lause. Belum, sebentar. Gantian yang lain. Cuma 4 aja? Oh. Karen udah, Ivanka udah semua ini. Yaudah Matthew deh. Tadi Matthew belum. Matthew, ayo. Apa, Matt? Apa nih yang paling kanan bawah? Nggak tahu? Oke, boleh deh. Ivanka. Kirmizi. Good job. Jawabannya Kirmizi. Jadi adik-adik tahu ya, bahan-bahan apa yang Tuhan kehendaki untuk membuat satu kemah suci dan perabotannya. Ada banyak bahan-bahan. Ini adalah ke-9 bahan yang dikehendaki Tuhan untuk dibuatkan kemah suci. Oke, kita next. Lalu dikatakan di Keluaran 24 ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Artinya pada saat Tuhan Allah menghendaki untuk membuat satu kemah suci dengan segala perabotan dan peralatan yang detail sekali, harus begini, harus begitu, tanggapan dari bangsa Israel adalah kami siap untuk melakukan pembangunan tersebut. Nah, kita lihat lagi ya. Oke, kita tes dari perabotan-perabotan apa saja sih yang dibikin, yang pernah kita tahu dan kita pernah dengar. Ada mesbah ukupan, ada kandil, ada meja roti sajian, ada tabut perjanjian. Ini yang ada perabotan-perabotan yang dikehendaki Tuhan untuk dibuat, yang ada di dalam kemah pertemuan. Oke, kita lihat. Nah, Lause minta, berarti kita minta 4 anak ya. Yang mana mesbah ukupan, mana yang kandil, pasti kalian udah bisa. Harusnya sih udah bisa ya. Coba raise hand buat mereka yang mau menunjukkan di mana mesbah ukupan itu. Eugene, Lause minta Eugene, boleh Eugene. Kamu bisa ini nggak ya, pakai apa? Pakai annotate
untuk geser mesbah ukupan, bikin garis ke tempat gambarnya. Apa itu, Sir? Yang gambar pensil. Belum dibuka. Oke, nggak apa-apa. Kamu tunjukkan aja yang mana gambarnya. Mesbah ukupan. Yang mana? Ustaz, aku udah tahu semuanya. Iya, sebentar. Tunggu, Gantian ya. satu-satu. Izin dulu. Nomor 1 ini. Yang sebelah kiri, kanan, atas, atau bawah? Yang kiri atas. Kiri atas, betul sekali. Jadi yang ini ya, Lause bantuin ya. Oke. Oke, sekarang Lause minta tolong. Matthew Siapa lagi unmute ya? kalau mau jawab. Siapa lagi yang baru? Ada yang mau? Ada yang mau selain yang sudah ditanyakan tadi? Siapa yang mau? Raise hand. Oke, Lause minta Matthew deh. Matthew, di mana letak kandil? Boleh kamu kasih annotate untuk geser. Ada di mana? Kiri atas. Di mana? Kiri atas. Kiri atas kan udah. Kiri atas kan mesbah ukupan. Kanan atas. Kanan atas kamu bisa annotate? Bisa bikin garis? Nggak Untuk arahkan ke sana? Kalau laptop bisa, cuma kalau sekarang nggak bisa karena di Oke, iPad. langsung bantuin lagi. Lasha nomor 3. Nah, Annotate gitu ya. kunci. Ini nggak bisa. Oh, annotate dikunci. Ya udah, langsung aja yang bikin. Oke, sekarang meja roti sajian. Siapa yang mau? Yang nomor 3. Ini Hector. Ada Hector. Hector boleh. Yang kiri Ya. bawah, yang kiri bawah. Yang mana? Kiri Oh, bawah. yang kiri bawah. Kenapa kamu bisa tahu itu kiri bawah? Karena ada Roti. Itu ada roti-rotinya ya. Nah, ada oke terakhir. Ada Teresa Terakhir. sama Heidi. Oke, boleh. jawab. Heidi boleh, Heidi. Di mana, Hei? Yang Di kanan. mana? Kanan bawah. Nah, tabut perjanjian tuh ada kerubim, ada siapa? Ada malaikat yang menutupi menggunakan sayapnya. Sini. Oke, langsung bantuin ya. Oke, Heidi, good job. Nah, ini berarti kalian tahu. Nanti kita akan bahas letaknya ada di mana aja sih? Kandil itu di mana? Fungsinya seperti apa? Meja roti sajian buat apa? Terus mesbah ukupan buat apa? Dan tabut perjanjian ada di mana? Oke? Oke, sekarang. Sajian untuk kasih roti. Iya, kita lihat ya. Sebentar. Di mana Lause annotate-nya dihapus semua? Sebentar. Oke. Nah, kita sekarang adik-adik langsung minta kalian buat buka Alkitab kalian masing-masing di Keluaran 38 ayat 1 sampai 7. Yuk kita buka sama-sama. Keluaran 38 ayat 1 sampai 7. Oke. Yang udah siap, langsung minta 7 anak untuk bisa raise hand dan langsung mau minta kalian untuk baca. Saya Lausha. Ya, dibuka dulu semuanya, adik-adik Keluaran 38. Saya sudah buka, Pak. 7. Saya Ya. sudah buka Lausha. Ya, sebentar ya. Langsung dahulukan mereka yang belum bicara dari tadi. Ayo, ada yang mau? Udah semua ya, adik-adik Keluaran 38 ayat 1 sampai 7. Sudah, tapi aku mau lagi. Boleh, nggak apa-apa. Oke, ini ya baru 5 yang tunjuk tangan. Langsung tunjuk aja deh ya, langsung tunjuk. Udah 8 lah, Ustaz. Udah Udah 8 ya? 9. Oke. Aku mau lagi. Boleh, Teresa. langsung kita boleh bantu yang belum bicara, saya belum kelihatan semua nih kelihatannya. Teresa, Valencia. Oke, Teresia, Valencia, boleh. Teresia 1, Valencia 2. Ada Lagi ya. Hector. Hector 3. Terus Ini 4 Heidi. Darren, Ya, 4. 5 Matthew, 6 Ivanka, 7 Heidi. Ethan. Oh, Heidi. Oke. 7 Heidi. Ntar ada gantiannya lagi ya. Tunggu ya. Oke, ya kita mulai. Mulai dari ayat 1. Silakan. Keluaran 38 ayat 1.
Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga 5 hasta penjaganya dan 5 hasta lembarannya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Lalu saya perbaiki sedikit ya. 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya. Oke, lanjut. Ayat kedua. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Ayat 3. Buatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor, penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan, semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Ayat 4. Ayat 4. Darren tadi ya kalau nggak salah ya? Iya. Ya, ayat 4 Darren. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi, yakni jala-jala tembaga. Di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Ayat 5. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi tembaga itu, yakni 4 memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan sukanyalah kayu-kayu Dibuatlah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Oke, ayat 7, Heidi. Dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Oke, terima kasih buat 7 teman-teman adik-adik yang sudah membacakan ayat ini. Nah, kayak apa sih? Katanya ada tanduk di sekitar sudut-sudut mezbah tersebut, mezbah bakaran tersebut. Nah, terus ada bentuknya dari tembaga tadi ya. Terus ada pada saat dibawa mezbah tersebut harus diangkat dari oleh kayu-kayu yang dimasukin dari gelang-gelang. Kayak apa sih gambarnya, Lausya? Aku penasaran. Nah, gambarnya seperti ini. Ada tanduk di setiap sudutnya. Nanti ada kalau kamu lihat tuh ada bulat-bulat di depannya itu adalah gelang yang akan dimasukkan kayu untuk diangkat. Kalau misalkan nanti mau diangkat-angkat, mau dipindah-pindahkan. Karena mereka nggak boleh pegang barang ini sembarangan. Nah, bahannya dari apa adik-adik tadi? Mezbah ini, bahannya dari apa yang kalian baca tadi? Ada yang ingat? Kayu penaga. Kayu penaga, betul. Satu lagi? Dari yang disalutnya dengan tembaga. Dari bahannya jadi ada 2, dari tembaga dan kayu penaga. Nah, ini yang Tuhan juga kehendaki untuk dibuat selain tadi yang kita bahas adalah perabotan dalam bentuk mezbah korban bakaran. Namanya juga mezbah korban bakaran, jadi fungsinya adalah untuk mempersembahkan korban bakaran menggunakan mezbah tersebut. Nah, di mezbah tersebut, mezbah ini yang dibuat nanti adalah perabotan paling depan yang dibuat di dalam kemah suci. Fungsinya itu adalah mempersembahkan korban bakaran untuk penebusan dosa. Nah, konteksnya di mezbah tersebut ada api yang tidak pernah padam. Jadi apinya mau pagi, siang, sore, malam selalu nyala terus, tidak boleh padam. Jadi api tersebut fungsinya adalah untuk membakar korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu ya. Kita cek satu lagi. Kita buka Keluaran 38 ayat 8. Lalu saya minta tadi yang itu Ethan ya tadi ya. Ethan baca Keluaran 38 ayat 8.
nanti kita buka Keluaran 30 ayat 17 sampai 20. Langsung minta Keluaran 38 ayat 8 dibaca dulu sama Ethan. Boleh, Ethan? Ya, Oke. Kalau lagi dibuka. Oke. Tadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 38 ayat 8. Ethan. Keluaran 38 ayat 8. Oke. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga. Ethan, Keluaran 38 udah? Ayat 8. Oke, dibuatnya lah bejana pembasuhan dari juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, jadi itu kita disuruh buat apa juga sama Tuhan Allah? Bejana pembasuhan. Gambarnya kayak apa sih, Lausha? Nah, gambarnya seperti ini. Kurang lebih ya, ilustrasinya itu seperti ini. Ini bahannya dari tembaga juga. Bahannya dari tembaga dan fungsinya untuk menyucikan kaki, menyucikan tangan dan wajah para pelayan-pelayan Tuhan di dalam kemah suci yang melambangkan untuk menyucikan diri terlebih dahulu sebelum menghadap kepada Tuhan. Oke, kita ada Keluaran 30 ayat 17 sampai 20 yang membahas mengenai bejana pembasuhan. Langsung minta juga, tolong ada yang angkat tangan untuk mau membantu Lause 4 anak, 17, 18, 19, 20. Boleh raise hand? Oke, Lause minta ayat 17 Teresa, ayat 18 Relin, ayat 19 Matthew, ayat 20 Greta. Oke. Silakan adik-adik. Yang lainnya ikut membaca juga di dalam hati ya dan memperhatikannya. Silakan. Keluaran 30 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Permasalahannya, bagaimana membawa begitu banyak orang bisa. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Ayat 20. Apabila mereka harus masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik, 4 adik-adik yang juga membantu untuk membaca ayat ini. Nah, di kemah perabotan yang ini mengenai bejana pembasuhan dikatakan bahwa fungsinya untuk para imam itu mencuci tangan, mencuci muka dan mencuci kakinya supaya mereka tidak mati. Dikatakan di Alkitab tadi jangan sampai mati. Kenapa? Karena itu melambangkan bahwa Tuhan itu sangat kudus. Sebelum bertemu kepada Tuhan Allah, kita harus menyucikan diri kita terlebih dahulu, baru kita dilayakkan. Karena kalau kita kelupaan, misalkan si imam tersebut kelupaan untuk mencuci tangan, mencuci kaki, dan menyucikan tubuhnya, pada saat dia masuk ke dalam kemah pertemuan, dia pasti mati. Nah, ini aturan-aturan yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa kepada setiap bangsa Israel melalui Musa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi gambaran secara luaran kondisi kemah suci itu seperti apa dan kemah pertemuan seperti apa. Langsung tunjukkan sedikit, kalau kemah suci itu adalah yang berada di dalam
tenda-tenda yang warna putih, kalau kamu lihat itu adalah ilustrasi kemah suci di dalamnya seperti itu. Namun kita lihat juga di dalam kemah suci yang besar itu ada juga kemah yang tertutup oleh penutup atau tenda, seperti tenda. Itu namanya adalah kemah pertemuan. Nah, jadi adalah dua perabotan yang tadi kita bahas, mesbah korban bakaran dan bejana pembasuhan, itu adalah dua perabotan yang berada di dalam kemah suci. Tapi ada juga loh perabotan-perabotan yang kemarin dibahas sama Lauselea di dalam kemah pertemuan. Nah, di dalam kemah pertemuan sendiri ada 2 ruang. Ada yang tahu ruang apa aja itu? Siapa yang tahu boleh langsung jawab? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang namanya ruang kudus, ada yang namanya ruang maha kudus. Nanti kita lihat kayak apa sih ruangnya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki untuk dibangun kemah suci itu pada saat bangsa Israel berada di padang gurun. Nah, kita lihat lokasi letaknya pun sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan supaya panjang dan lebar dan tingginya harus seperti ini. Nanti ditaruhnya harus di sini. Nanti setelah ditaruh di sini sebelahnya taruh seperti ini. Nanti persis apa yang Tuhan berikan. Nah, ini yang dikerjakan oleh Musa dan bangsa Israel, sangat detail yang Tuhan mau dan dikerjakan juga sangat detail. Tentunya pasti kita tahu bahwa pembangunan ini bukan karena hebatnya Musa, bukan karena hebatnya bangsa Israel, tapi karena kuasa Roh Allah yang menolong mereka untuk bisa membangun ini semua. Oke, setelah gambar ini, Lasa akan tunjukkan gambar berikutnya, detail di dalam kemah pertemuan seperti apa. Nah, ini adalah gambar kemah pertemuannya. Nah, kalian kebayang ya yang tadi ya. Yang tadi adalah yang paling kanan adalah mesbah korban bakaran. Untuk fungsinya adalah untuk membakar hewan korban bakaran untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Setelahnya ini adalah bejana pembasuhan, di mana para imam-imam itu untuk menyucikan diri sebelum dia masuk ke dalam kemah pertemuan yang tadi kita langsung sampaikan. Kemah pertemuan tersebut letaknya pun sudah diatur sedemikian rupa bahwa sebelah kanan itu adalah meja roti persembahan, dan setelah itu sebelah kiri adalah kandil, dan setelah itu depannya ada mesbah ukupan. Nah, kalau kalian lihat lebih seksama, kalau kalian lihat sebentar, saya langsung bantuin untuk annotate ya biar kalian lihat. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini itu ditutupin oleh tirai-tirai juga ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tertutup, tapi seolah-olah seperti terlihat biar kamu mempermudah kalian untuk bisa dilihat. Jadi ada dua ruang. Ruang pertama dan ruang kedua di dalam meja pertemuan di dalam kemah pertemuan tersebut. Meja pertama adalah apa? Ruang Maha Kudus kita sebutnya yang di sebelah sini. Sedangkan yang kedua adalah ruang Maha Kudus, di mana itu adalah ruang yang sangat eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita tahu bahwa setelah semua ini dibuat dan selesai, kita juga tahu bahwa Tuhan sangat senang terhadap apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Dan apa yang bisa jadi contoh? Dengan selesainya seluruh perabotan-perabotan dan bahan-bahan kemah suci dan kemah pertemuan, kita tahu bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kemah suci dan kemah pertemuan. Dalam rupa bentuk apa sih Tuhan Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel? Itu kalau siang hari itu muncullah tiba-tiba asap yang membumbung tinggi di atas kemah pertemuan tersebut. Jadi awan yang biasa kalian lihat di atas itu yang sangat jauh, tiba-tiba turun ke dalam di atas kemah pertemuan tersebut. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka dalam wujud awan. Itu kalau siang hari. Kalau malam hari, apakah bentuknya masih awan? Tidak. Dia berubah menjadi api. Di mana api tersebut ada juga di atas kemah pertemuan tersebut yang menunjukkan bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Setelah semuanya jadi,
Apa yang dirasakan oleh bangsa Israel sih sebenarnya? Senang. Luar biasa, bersyukur. Yang tadi kalian bahas, bersyukur, senang, lega. Tapi daripada itu semua, rasa syukur yang teramat sangat karena kita tahu yang setelah semuanya dibuat, Tuhan Allah benar-benar hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Yuk kita baca Keluaran 40 ayat 1 sampai 11 dan 34 sampai 38. Lalu saya minta 11 anak dulu ya. Agak cepat ya, yuk. Langsung 1 sampai 11-nya langsung minta anaknya 2-2. Jadi langsung minta 5 anak aja. Ayo sama-sama buka Keluaran 40 ayat 1 sampai 11. Sudah buka? Oke. Langsung minta Ivanka 1-2, Ethan 3-4. Sebentar ya. Matthew 5-6, Theodore 7-8, Teresa 9-10, 11-nya Greta. Oke? Ya. Keluaran apa Inggrisnya soalnya? Exodus Theodore. Oke, thank you. Oke. Ya, kita baca ya. Silakan nomor 1, agak cepat ya adik-adik. Yuk, silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa pada hari yang pertama dan dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampu di atasnya. Ayat 5. Siapa ayat 5? Matthew ya? Matt, ayat 5, ayat 6. Boleh di-mute? Unmute? Boleh di-unmute. Langsung saya ayat 7, ayat 8. Oh, siapa? 5, 6, Teresa ya? Theodore, di-unmute. Theodore? Hah? Ayat 5, ayat 6. Kok Tedius, bukan Theodore. Oh, siapa ya? Oh. Itu bukan Pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, Theodore. Nggak apa-apa? bukan aku, bukan Theodore. Oke, langsung baca ya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Ayat 7. Matt? Taruhlah bejana pembasuhan di atas kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelantaraan keliling dan kau gantungkan tirai pintu gerbang pelataran itu. 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasannya. Demikian engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Oke, Greta. 11. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Oke, cukup dari pembahasan mengenai yang ini. Sebentar ya. Oke, kita next. Terima kasih buat adik-adik. Sorry, alternatifnya sebelum ini ya. Sebentar. Oke.
Nah, tadi bilang bahwa saat itu Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saat ini tubuh Kristus adalah gerejanya. Dikatakan tubuh Kristus adalah gerejanya. Dan bagaimana cara kita membangun gereja kita saat ini? Apakah kita harus seperti gambar pertama? Kita harus jadi arsitek atau kita harus jadi desain interior yang sedemikian rupa untuk bisa membangun gereja kita saat ini? Kira-kira adik-adik bisa nggak? Pastinya tentu nggak bisa dong. Gimana ya, kita harus angkat-angkat batu, kita harus ngaduk semen, harus ngecat, pasti kita nggak ngerti. Nah, gimana kita bangun gereja seperti ini? Atau bahkan kita nggak tahu loh, alat-alat seperti ini buat apa fungsinya? Gimana kita bisa bangun gereja loh? Orang kita alat-alat seperti itu saya nggak tahu. Nah, dikatakan bait Allah saat ini adalah gerejanya. Tapi gereja dalam arti tubuh Kristus, dalam arti bukan gedungnya, tapi adalah orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kita lihat dari gambar ini ada salib Kristus yang menunjukkan bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa manusia, maka mereka merupakan anak-anak Tuhan. Dan langsung percaya setiap dari kita yang mengikuti sekolah minggu ini adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang membangun gerejanya bisa dalam bentuk apa sih? Jadi berkat dan terang tentunya buat sekitar kita. Nah, dalam bentuk apa wujudnya? Kalau aku kalau sekolah aku nggak mau ngebully anak, ngebully anak teman-temanku. Aku juga tidak boleh berkata kotor. Kita juga nggak boleh melawan orang tua, papa mama kalau apalagi lagi online school seperti ini. Terus aku juga mau berusaha untuk baik kepada sesama. Jadi intinya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Selain itu ada apa lagi sih Lause? Oke, selain itu kita juga bisa melayani Tuhan lewat talenta yang kita dapat. Misalkan adik-adik tadi yang membacakan ayat hafalan, membantu Lause, mereka adik-adik juga yang membuka doa pembuka, itu adalah mereka-mereka yang juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan lewat talentanya, bisa juga lewat choir, paduan suara, bisa juga sebagai usher ataupun pelayan-pelayan Tuhan di bidang lainnya. Nah, itu bisa kalian kembangkan untuk membangun gereja kita yang adalah tubuh Kristus. Gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita dapat dari kontribusi pada hari ini? Nah, kita tahu bahwa Allah itu secara spesifik hadir di tengah-tengah bangsa Israel setelah semuanya kemah suci dan kemah pertemuan bisa selesai. Dalam bentuk apa tadi yang maksud bahas? Dalam bentuk awan di siang hari dan api di malam hari. Nah, sejak kebangkitan Yesus, Allah nggak lagi tinggal di bangunan fisik, di satu bangunan seperti kemah suci dan kemah pertemuan, tapi melainkan berada di setiap hati orang percaya. Berarti Tuhan Allah itu ada hadir di hatinya Ethan, hati Matthew, hatinya Teresa, Ivanka, Greta, dan semua juga termasuk Lause adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, dan makanya Tuhan Allah berada di tengah-tengah kita orang percaya. Oke, yang kedua juga Allah menghendaki segala sesuatu itu dirancang yang dirancang dan hendak diaturnya seperti kemah suci. Oleh karena itu Roh Allah yang memampukan bangsa Israel. Jadi bukan karena hebatnya mereka, bukan karena jago manajemennya si Musa, tapi semuanya itu karena Roh Allah semata yang menghendaki menolong kita untuk bisa membangun kemah tersebut. Nah, lewat perantaraan Musa. Oke. Nah, ayat hafalan kita mau unmute semua, kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 14. Oke. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu manusia dan di antara kita. Kemuliaannya sebagai anak penuh kasih karunia dan kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, thank you adik-adik semua. Oke, sekian dari Lause untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita sekitar 15-20 menit kita akan adakan breakout room. Nanti ada Lause-Lause yang akan
ada di tengah-tengah kalian untuk kita bisa bincang-bincang. Oke? Minta bantuan Lause Alex untuk membuka breakout room. Nanti boleh setelah itu boleh tutup kembali di main room ya untuk doa penutup. Atau mungkin saya doa penutup dulu ya. Mungkin 10 menit. 10 menit ya, oke. 10 menit, 10 menit. Ya. Nanti saya kasih waktu mungkin sekitar 1 menit sebelumnya kita akan kasih announcement. Alright, kita mulai sekarang breakout room. Thank you Lause. Alright, here you go. Hai Teresa, kalau boleh coba klik tombol breakout room-nya silakan. Hai Ivina. Ivina boleh coba tekan tombol itunya? Breakout-nya? Adik, udah semua? Udah balik semua ya? Gimana adik-adik? Nah, nanti kita akan memberikan kesempatan lagi, waktu berbincang-bincangnya lebih panjang lagi, supaya Lause bisa kenal sama adik-adik, adik-adik bisa kenal sama Lause. Ada yang mau didoakan, ada yang mau disampaikan, itu boleh. Jadi Lause harapkan setiap adik-adik kalau misalkan ada yang mau, Lause aku ada yang mau sharing nih, aku mau cerita nih sama Lause, pilih aja Lause-nya. Boleh Lause Kenny, Lause Gita, Lause Handoko, Lause Yesiska, Lause Alex, semua Lause boleh dipilih untuk diceritakan. Jadi kita anytime kalian mau cerita, kalian mau minta didoakan, ada hal-hal yang mau diceritakan secara khusus, itu boleh. Jadi kita terbuka supaya adik-adik anggap aja kita papa mama atau koko cici kalian. Oke? Oke. Sekarang mungkin kita mau doa penutup ya. Mungkin boleh minta Lause Gita untuk tutup di dalam doa. Setelah itu boleh dilakukan pengumuman. Oke. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu agar firman Tuhan bukan saja kami dengar, besok udah lupa. Tapi kami mau aplikasikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami untuk selalu ingat apa yang Tuhan katakan hari ini melalui Lause Kenny dan juga Lause-Lause berikutnya. Tuhan, kiranya setiap kami dalam ibadah Zoom bukan hanya datang, lalu kemudian selesai, terus pergi. Tapi di dalam setiap Zoom, kami boleh bertemu teman-teman dan juga Lause-Lause, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling memberi semangat di dalam ibadah. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang seminggu ke depan kami masih harus sekolah, Tuhan berkati agar kiranya kami tetap rajin belajar dan kami terus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami rindu untuk selalu berdoa, baca Alkitab, untuk usaha kami untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga untuk Lause-Lause yang sudah melayani. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau sounding lagi nih. Untuk seal yang belum daftar, tadi di kelompok Lause ada beberapa. Ayo daftar gitu kan. Beda sih memang onsite sama online, tapi jarang-jarang nih. Jarang-jarang kita seal online ya. Semoga ini seal online yang terakhir supaya kita bisa ketemu lagi nantinya tahun depan ya. Oke, Lause juga mau ingatkan, minggu depan kita ibadah kan lewat Zoom. Kenapa udah nggak lewat YouTube lagi? Lewat Zoom itu supaya kita bisa saling ketemu, saling interaksi, saling ngobrol gitu ya. Kalau adik-adik semua off cam, Lause-nya nggak lihat adik-adiknya. Terus kita nggak bisa saling kenal. Nanti kalau udah ke gereja semua nggak saling kenal gitu ya. Jadi minggu depan ibadahnya on cam ya supaya bisa semua saling kenal. Oke?
Oke? Mana jempolnya? Oke. Oke, thank you. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Nggak usah tunggu yang belum daftar. Belum daftar seal. Nggak usah tunggu. Bye-bye. Thank you semua. Bye-bye. Sampai minggu depan.